Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Kotrunida Alfa, mahasiswa farmasi dari Universitas Islam Bandung. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang daun sirsak atau Annona muricata Linn. Yang efektif dalam menurunkan kadar gula darah. Pengobatan obat herbal di mana tanaman yang bermanfaat sebagai antidiabetes salah satunya yaitu sirsak, di mana penata laksanaan kadar gula darah itu dapat dilakukan dengan menggunakan tanaman herbal. Penggunaan bahan alam yang berasal dari herbal untuk tujuan pengobatan ataupun tujuan lainnya cenderung meningkatkan yang didukung dengan adanya isu back to nature. Pemilihan penggunaan herbal sebagai penanganan kenaikan kadar gula darah dengan alasan bahwa terapi herbal tidak memiliki efek samping. Selain itu, herbal harganya juga sangat terjangkau dan sangat mudah untuk didapatkan. Sirsak ini beberapa bagian tanaman sirsak ini juga mempunyai efek anti-diabetes. Tetapi yang biasa digunakannya itu adalah daunnya, di mana kandungan daun sirsak yang bermanfaat untuk gula darah adalah flavonoid dan juga tanin. Di sini juga ada beberapa manfaat daun sirsak bagi kesehatan. Salah satunya yaitu untuk diabetes. Pada penelitian ini, metode pengujian yang dilakukan yaitu adalah daun sirsak yang direbus dengan air saja, kemudian disaring. Dengan metode pengujian ini, peneliti ini diberikan kepada manusia. Sedangkan dari beberapa penelitian yang lain itu menggunakan metode alloxan, yang biasanya menggunakan hewan uji sebagai percobaannya. Mekanisme aksi dari daun sirsak yaitu dapat menurunkan kadar gula, di mana ekstrak daun sirsak itu mempunyai pengaruh terhadap penurunan kadar gula darah dikarenakan adanya kandungan antidiabetes. Kandungan sirsak ini ada beberapa. Yang pertama ada alkaloid, steroid terpenoid, kumarin, dan flavonoid, di mana kandungan dari daun sirsak ini berfungsi sebagai antidiabetes dan juga memiliki efek menurunkan kadar gula darah. Pertama yang perlu kita ketahui yaitu kandungan alkaloid, di mana kandungan alkaloid ini untuk meregenerasi sel beta pankreas yang telah rusak. Alkaloid juga meningkatkan sekresi insulin dan juga menurunkan penyerapan glukosa di usus, sehingga gula darah itu dapat menjadi turun. Di samping ini ada struktur alkaloid. Selanjutnya, selain alkaloid, ada beberapa kandungan lain dari daun sirsak, yaitu ada flavonoid, ada quercetin, dan juga tanin. Selanjutnya, kita ketahui flavonoid, di mana flavonoid ini berfungsi sebagai mengatur enzim-enzim yang bermanfaat dalam metabolisme karbohidrat dan juga dapat memicu pengambilan glukosa di jaringan tepi. Flavonoid juga mempengaruhi permukaan usus sehingga dapat menurunkan penyerapan gula ke dalam darah dan juga meningkatkan sel beta pankreas dalam mengeluarkan insulin dan meningkatkan toleransi terhadap glukosa. Di samping ini ada struktur dari flavonoid tersebut. Kemudian selanjutnya ada kandungan quercetin, di mana quercetin ini merupakan penghambat transfer gula darah oleh intestinal glucose transfer type 2 atau disingkat dengan GLUT2. Adanya quercetin, maka penyerapan gula darah di usus itu akan menurun, sehingga dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah. Dan ini ada struktur dari quercetin. Selanjutnya yang terakhir ini ada
kandungan tanin, di mana kadar tanin pada daun sirsak itu sekitar 6,96%, di mana tanin ini mempunyai efek yang meningkatkan metabolisme glukosa dan juga lemak, sehingga jumlah yang berlebihan kedua sumber kalori dalam darah itu dapat dicegah. Efek lain dari tanin yaitu dapat menurunkan kadar gula darah, di mana dengan memacu glikogenesis. Tanin juga berfungsi sebagai astringen atau penghelat dengan cara kerja yaitu mengerutkan membran epitelium sehingga dapat penyerapan sari makanan dapat diturunkan dan juga peningkatan gula darah itu dapat dikontrol. Ini ada dari struktur dari tanin. Ini saya cantumkan sumber jurnal yang saya ambil untuk penjelasan dari daun sirsak sebagai pengobatan diabetes mellitus. Ini isi jurnalnya dari daun sirsak atau Annona muricata-Lin efektif yang dapat menurunkan kadar gula darah. Mungkin jika ingin membaca lebih lanjutnya bisa melihat dari jurnal tersebut. Sekian sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.